Salam Rahayu sahabat Cana dimanapun berada. Kali ini video ini berisikan dokumentasi acara adat, yaitu 1 bulan 7 hari bulan Tumbine untuk cucu kami yang diberi nama Hayunda. Jadi prosesinya adalah menyucikan rumah, menyucikan ayah ibu, lalu menyucikan cucu Hayunda, lalu mengganti penjaga spiritualnya, kemudian mengembalikan penjaga spiritual yang selama ini menemaninya ke alam. Ini adalah cucu kami Hayunda dalam dekapan putri kami Cempaka, ditemani oleh ayahandanya Kusuma. Nampak Hayunda di tempat tidurnya. Sementara itu neneknya sudah selesai memandikan Hayunda dan mempersiapkan pakaiannya. Ini situasi di mana Hayunda nampak sedang terlelap tidurnya, dan ada cucu-cucu yang lain juga ada di sini ikut menyaksikan upacara. Saudara-saudara kami di sini mempersiapkan upacara dan bebantenan yang akan diupacarai di hari ini, bertepatan dengan 1 bulan 7 hari dari cucu kami Hayunda. Dengan maksud dan tujuan dari upacara ini adalah seperti keyakinan kami masyarakat Bali bahwa sejak dalam kehamilannya seorang bayi dijaga oleh saudara-saudaranya yang disebut dengan Nyamepat. Ada 4 saudara dari bayi yang menjaga bayi di dalam kandungan. Penjaga bayi ini tetap akan menjaga sampai pada hari kelahirannya. Kemudian pada hari ke 1 bulan 7 hari kita melakukan penyucian, karena selama prosesi penjaga bayi menjaga bayi ini, kita sebut ini sebagai keadaan cuntake atau kesebelan, masih dalam suasana keletahan. Jadi bayi yang baru lahir, demikian juga ibunya belum bisa untuk melakukan persembahyangan ataupun ke tempat-tempat tertentu di mana kami anggap sebagai tempat suci, misalnya kamar suci, kemudian tempat suci yang berupa sanggah, pemerajan, bahkan juga ke dapur belum diizinkan karena masih dianggap keletahan, sehingga perlu dilakukan upacara untuk mensucikan semua itu. Dengan demikian, setelah dilakukannya upacara itu, yaitu upacara bulan Tongdinen yang diadakan setelah bayi berumur 1 bulan 7 hari, barulah dimungkinkan untuk menuju ke tempat-tempat yang disucikan, seperti ke tempat sembahyang, dan sudah bisa mulai ke dapur. Jadi selama bayi itu berumur belum 1 bulan 7 hari, seperti yang saya sampaikan tadi, ada penjaga dari bayi. Salah satunya, kalau secara fisiknya itu adalah darah, air ketuban, yang di Bali disebut Nyamepat. Nah, itu
ari-arinya dikubur di depan rumah, dan setiap sehabis memandikan bayi, air bekas mandi bayi juga disiramkan di tempat ari-ari yang dikubur. Kemudian pada malam hari juga dinyalakan bara api dalam sekam. Maksud dan tujuannya agar saudara yang menyertai kelahiran bayi ke dunia juga merasakan kehangatan. Demikian juga kehangatan yang didapat oleh bayi dalam dekapan ibunya. Di malam hari juga tempat ditanamnya ari-ari itu dijaga dan diamankan dari segala gangguan. Juga ditanami tanaman pandan yang berduri, serta ditutup dengan, biasanya ditutup dengan kurungan ayam. Nah, itu adat istiadat yang kami lakukan selama ini di Bali terkait dengan keyakinan dan kepercayaan kami. Nampak di sini pemangku, juru mangku, orang suci di sekitar tempat kami yang juga adalah keluarga mempersiapkan prosesi acara penyucian kali ini. Tentu saja ini dilakukan di depan lokasi atau tempat di mana ditanamnya ari-ari tersebut. Pertama-tama mangku akan mensucikan diri sendiri dengan melafalkan, mengucapkan mantra-mantra yang umum dilakukan oleh para pemangku-pemangku yang tentu ada dasarnya, yaitu sastra-sastra atau buku-buku kepemangkuan. Tadi Mangku Alit sudah mensucikan diri, lalu mensucikan sarana upacara di sana, Banten-Banten, yang diletakkan tepat di depan ari-ari yang dikubur. Lalu keluarga yang lain mulai mensucikan tempat upacara, yaitu pura paibon atau pura keluarga dengan sarana bebantenan. Jadi semua ibu-ibu yang hadir, keluarga-keluarga kami datang ke pura paibon. Ini adalah pura paibon kami, di mana kami adalah waris atau turunan dari Sira Arya Kanuruhan. Pura paibon kami adalah Pura Paibon Tangkas Kori Agung. Di sini Pura Paibon ini distanakan leluhur kami. Dekat lokasinya dengan rumah atau tempat upacara, kira-kira 50 meter. Jadi sangat dekat dengan rumah. Kemudian kami kembali ke rumah untuk mensucikan sanggah kemulan. Jadi ada tempat suci yang ada di dalam rumah. Ini juga disucikan, diberi tirta-tirta. Kemudian setelah disanggah pemerajan, proses pensucian dilanjutkan ke dalam rumah. Ya, tentu saja semua keluarga ikut prosesi ini harus masuk ke dalam rumah. Kemudian di tempat cucu Hayunda selama ini ditidurkan. Demikian juga alat-alat perlengkapan untuk memandikan, ranjangnya disucikan dengan upakara. Lalu masuk ke dalam sampai kepada
dapur. Di dapur juga dilakukan prosesi penyucian atas dapur. Dan juga tempat-tempat suci yang ada di sekitar rumah. Nah, ini adalah salah satu tempat persembahyangan di rumah, di mana kami meyakini ada pohon besar di sini dan ada keyakinan bahwa pohon ini juga spiritual bagi keluarga kami. Jadi kami juga melakukan pemujaan di sini kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu saja, dalam manifestasi beliau sebagai pencipta alam. Nampak ide jero mangku melanjutkan prosesinya tepat di depan tempat menanam hari-hari. Kemudian beliau mengucapkan mantra-mantra yang tentu saja isinya terkait permohonan kepada Tuhan agar diberi kemurahan dan dimuliakan prosesi ini, bahwa pada hari ini dilangsungkan upacara penyucian. Kemudian Mang Khalid memimpin doa-doa mantra-mantra untuk mensucikan orang tua dari Cucunda Hayunda, yaitu bapak serta ibunya, agar secara kasat mata, secara fisik sudah bersih tubuhnya, tentu saja sudah berpakaian sangat rapi, lalu secara non fisik, secara spiritual dibersihkan jiwa raganya agar bisa melakukan persembahyangan di tempat-tempat upacara dan menghilangkan segala bentuk kesebelan atau keletahan atau ketidaksucian yang ada dalam dirinya karena sudah mengalami prosesi melahirkan. Nah, ini adalah prosesinya, di mana jero Mang Khalid mengucapkan mantra, lalu para keluarga lainnya ikut menyaksikan dan dilakukan proses itu, proses penyucian. Kira-kira upacara ini berlangsung sekitar 2 jam. Nampak cucu kami Hayunda digendong oleh bibinya, sementara orang tuanya melakukan prosesi upacara. Sebentar lagi Hayunda juga akan disucikan dengan sarana upakara yang sudah disiapkan, agar Hayunda, cucu kami, bersih secara fisik dan secara mental. Secara fisik tubuhnya sehat, kemudian secara spiritual atau mentalitasnya bagus, spiritualnya bagus, dipimpin oleh Ida Jero Mangku. Prosesi sudah dimulai, di mana seluruh keluarga terlibat juga di dalamnya. Diperciki tirta, kemudian proses mengganti penjaga dari penjaga saudara 4 menjadi penjaganya sekarang berupa seekor ayam yang kita sebut dengan bajang colongan. Jadi penjaga bayi sebelumnya, nyamepat atau bajang penjaga, sekarang diganti dengan bajang colongan
berupa ayam. Nah, ini keyakinan kami di Bali, di mana-mana juga dilakukan hal yang sama. Jadi ayam itu akan menjaga bayi dari unsur-unsur yang bersifat spiritual. Nah, sarana-sarana upakara ini yang sudah selesai dilakukan penyuciannya, kemudian secara bersama-sama kami akan aturkan ke batas desa, di mana batas desa itu ada sebuah pelinggih di sana, yaitu Pelinggih Bajangan. Letaknya tidak jauh, kisaran 10 menit perjalanan dengan jalan kaki, yang tentu saja jalannya agak menurun ini, karena lokasi desa kami sedikit teras siring, agak turun naik. Nah, ini jalanannya menurun, jadi kita beriringan menuju ke Pelinggih atau Pura Bajangan. Di sana setiap keluarga yang memiliki bayi dan sudah berumur 1 bulan 7 hari wajib untuk mengaturkan persembahan, kemudian melarung atau melepaskan penjaga bayi sebelum menginjak lebih dari 1 bulan 7 hari, yang disimbolkan dengan pelepah pisang. Ya, tentu saja ada gambar mata, telinga, hidung untuk menyimbolkan bahwa itulah penjaga bayi selama bayi dalam kandungan sampai dia berumur 1 bulan 7 hari. Setelah itu digantikan dengan seekor ayam yang selanjutnya menjadi penjaga bayi tersebut. Ayam itu akan dipelihara di rumah. Nah, ini lokasi dari Pelinggih Bajangan ini pada ketinggian, di mana di bawahnya adalah perempatan jalan. Nampak sepeda motor berbelok ke kanan, dan kita ini berdiri di atau berada di atas struktur bangunan yang sudah dibeton untuk juga melakukan upakara atau upacara untuk mengucapkan terima kasih kepada Bajangan yang telah menjaga adik bayi cucu Hayunda, kemudian melarung Bajangan ini di Pelinggih Bajangan. Jadi simbol pelepah pisang yang menyerupai manusia ini, dan ornamen-ornamen serta bahan upacara ini diletakkan di sini. Jadi terlihat banyak sekali ada, karena ibu-ibu yang melahirkan bayinya dan sudah berumur 1 bulan 7 hari juga melakukan hal yang sama, meletakkannya di sini. Jadi di sini akan ada indikasi jika banyak ada bajang colongan, ada banyak bayi-bayi yang ada di sini. Nah, ini dia simbol dari bajangan yang menjaga bayi dari cucu Hayunda, dan sekarang sudah dikembalikan ke alam karena sudah ada penjaga yang baru, yaitu anak ayam tersebut. Ini situasinya menurun tajam ini menuju ke sungai. Nampak kalau di malam hari ini tentu sedikit seram di sini karena jalannya sangat menukik. Nampak jika melewati perempatan ini ada kecuraman di sini, dan kita setelah selesai melakukan upacara di sini kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Kemudian di rumah ada lagi satu upacara, yaitu upacara natab. Upacara natab ini
juga dilengkapi dengan seekor babi guling, di mana kami mengaturkan ini sebagai ucapan terima kasih kami sekeluarga bahwa adik bayi cucu kami Hayunda sudah lahir dengan sehat selamat, dan sampai di umurnya 1 bulan 7 hari ini sudah sehat selalu. Dan tentu saja kami berharap untuk selanjutnya cucu Hayunda akan menjadi putri yang cantik dan bisa menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga. Demikian dapat kami rekamkan di sini prosesi upacara bulan pitung dida ini yang dilakukan oleh keluarga kami terhadap cucu kami Hayunda. Mohon doa dari seluruh sahabat yang menonton dokumentasi ini. Salam Rahayu. Oh my god.